Oke, baik. Sekarang kita akan mulai masuk pembuatan API ya. Kita akan nanti ada beberapa studi kasus sederhana terkait pembuatan API menggunakan Express. Nah, sebelumnya kita akan persiapkan dulu eh, direktori yang akan kita gunakan untuk membangun aplikasi ya. Di sini saya akan menuju ke dokumen G. Java 2021. Oke, kita akan buat sebuah directory baru dengan nama misalkan Express demo. Kita menuju ke directory tersebut. Nah, sekarang seperti yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwa pada saat kita akan membangun aplikasi baru di Node, nah kita harus melakukan inisialisasi dulu ya untuk nantinya inisialisasi dari sebuah package JSON untuk struktur dari dokumen atau aplikasi yang kita buat itu nanti bisa biar terdokumentasi. Oke, kita akan lakukan dengan npm init. Oke, terus kita enter aja langsung. Oke, nah terus kalau sudah kita akan menuju ke proses inisialisasi sudah kita lakukan. Ini adalah struktur dari aplikasi yang kita buat. Kita menuju ke Visual Code ya, code titik. Oke. Ya, kita sudah berada di Visual Code. Di sini kita sudah berada di dalam directory Express demo yang kita sudah buat. Lalu kita sudah memiliki file hasil inisialisasi tadi ya, package.json berisi struktur dari aplikasi yang kita buat. Namanya Express Demo versi 1 dan seterusnya. Di sini belum ada dependensi karena kita memang belum melakukan instalasi. Oke. Baik, sekarang kita akan melakukan instalasi Express ya, karena di sini kita akan memanfaatkan framework Express. Jadi sekarang kita akan lakukan instalasi dulu lah. Bagaimana proses instalasi Express-nya ya untuk supaya terbiasa juga nanti kita akan menuju ke website dari Express-nya ya, supaya kita terbiasa untuk melihat bagaimana memanfaatkan npm. Tentunya ya kita harus baca dokumentasinya. Nah, kita mulai di sini bagaimana cara menginstal Express. Oke, nah di sini ada apa namanya kode yang kita ketikkan nanti di command prompt ya untuk menginstal Express, yaitu install npm install Express gitu. Nah, kalau di versi npm sebelumnya kita perlu menambahkan save ini untuk memastikan dia terdaftar pada dependensi. Cuman karena untuk npm yang kita gunakan adalah versi terbaru, di sini kita tidak perlu menambahkan min save ya. Kita langsung saja npm install Express. Oke, kita menuju ke command prompt lagi, lalu kita ketikkan npm install Express. Nah, proses instalasi sudah selesai. Sekarang kita coba cek di directory di Visual Code kita. Oke, nah di sini terlihat kita di bagian dependensinya di package.json kita sudah ada Express versi 4.17 ya, titik 17.1. Nah, lalu otomatis juga sudah ada tambahan directory baru yaitu node module, di mana di dalam node module ini akan muncul banyak sekali modul-modul ya ternyata ya. Kok bisa kenapa seperti itu? Nah, kita lihat padahal kita hanya menginstal Express. Kita padahal hanya menginstal Express, tapi ternyata di sini ada banyak direktori baru yang terbentuk atau modul-modul package-package yang ikut terinstall. Kenapa ya? Karena Express itu ya memiliki banyak dependensi. Jadi si Express dibuat dengan banyak dependensi yang saling terkait, sehingga pada saat kita install Express otomatis package-package yang lain yang berdependensi atau berhubungan dengan Express ini akan ikut diinstal. Kita coba lihat ya, kita coba lihat di sini di Express otomatis kan ada package JSON juga ya, semua package atau aplikasi yang dibuat dengan
not tentunya ada package.json-nya. Nah, kita lihat di sini package.json dari Express. Nah, kalau kita lihat di sini, oke, kita lihat di bagian bawah. Nah, ini kalian lihat nih, dependensi dari Express itu ada banyak sekali not atau modul-modul ya yang tentunya berkaitan, dan tentunya kita tidak perlu memahami secara keseluruhan sih. Yang jelas kan nanti tinggal baca dokumentasi dari si Express-nya. Kira-kira seperti itu ya. Ada dokumen dependensi yang terkait dari Express sendiri. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini hanya untuk pemahaman saja biar tidak nanti tidak bingung kok tiba-tiba ada banyak modul package yang ikut terinstall gitu ya. Itu tadi penjelasannya adalah Express dia membutuhkan banyak dependensi, dan bisa jadi masing-masing dependensi ini misalkan ada cookie, misalkan ternyata pas dibuka dia dependen dengan modul yang lain juga atau package yang lain juga, otomatis juga ikut terinstall di sini gitu kira-kira ya. Jadi di sini terlihat jadi banyak gitu meskipun kita hanya menginstal Express. Oke, segitu penjelasannya. Oke, baik. Setelah proses instalasi selesai dari Express-nya, kita sekarang akan coba buat sebuah aplikasi sederhana ya. Kita akan coba buat aplikasi sederhana tentang API tentunya. Nah, di sini sebelumnya kita siapkan dulu sebuah file baru ya di directory, posisinya levelnya di level directory di Express. Lalu kita buat file baru dengan nama app.js misalkan. app.js. Oke. Oh, dia berada di dalam. Kita keluarkan. Move. Oke, jadi pastikan file yang kita buat berada di luar node modul ya. Jadi dia berada di level atau berada dari satu directory dengan package.json. Di sini app.js. Nah, sebelumnya kita akan seperti yang sebelumnya ya kan, kita akan memanfaatkan Express, makanya kita butuhkan sebuah file lookup. Atau kalau misalkan kalian lupa, misalkan nanti, nah ingat ada website dari Express-nya. Nah, kita coba ya, kita lihat nanti setelah kita proses instalasi selesai, nah di sini akan ditunjukkan langkah apa selanjutnya gitu kan ya. Kita akan coba bangun di sini untuk web servernya gitu ya di sini. Nah, kita diminta untuk bisa kalian bisa langsung copy paste di sini, atau ya kalau bisa jangan ya, kita sambil kita coba ketik gitu kan ya. Nah, oke, di sini ini adalah yang akan kita lakukan pertama kali nanti untuk membuat sebuah endpoint sederhana gitu dari API-nya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah kita akan buat sebuah variable dengan nama Express misalkan. Tidak harus Express ya, boleh yang lain, cuman biar sama dengan framework yang kita gunakan. Lalu kita gunakan require. Nah, require di sini kita akan butuhkan adalah Express. Oke, sini ya. Ini adalah yang kita gunakan. Oke, lalu setelah itu kita akan membuat sebuah variabel baru lagi dengan nama misalkan app, di mana variabel ini merupakan bentukan dari fungsi Express. Oke, gitu. Nah, lalu kita juga akan mendefinisikan untuk portnya nanti akan kita gunakan. Boleh kita definisikan langsung di sini atau nanti di belakang juga boleh. Kita coba aja langsung kita definisikan dulu ya. Untuk portnya di sini adalah misalkan kita akan gunakan 3000. Oke, kira-kira seperti itu. Oke, jadi dari dari objek app yang sudah kita bentuk tadi ya, dari fungsi Express ini nanti kita bisa memanfaatkan ya banyak fungsi ya. Tentunya yang kalau yang terkait dengan API nanti kita bisa memanfaatkan contohnya app.get, lalu ada app.code, lalu ada app.post,
lalu ada app dot delete adalah fungsi-fungsi terkait RESTful API yang akan kita gunakan nanti gitu ya. Jadi nanti di sini akan kita buat masing-masing si fungsi ini akan melakukan apa gitu. Pada saat menerima respon dia nanti akan memberikan pada saat dia menerima request dia akan memberikan respon apa, nanti akan kita bangun di sini. Nah, sementara di sini untuk yang 3 di bawah saya akan berikan komentar dulu. Kita akan bekerja menggunakan metode get. Oke, jadi menurut dokumentasi yang ada di Express-nya bahwa si get ini dia menerima 2 buah parameter gitu ya. Parameter pertama itu adalah endpoint-nya gitu. Endpoint-nya misalkan kita buat yang pertama adalah slash. Slash itu artinya ya pada saat kita nanti akses localhost port 3000 tanpa endpoint, tanpa apa namanya hanya localhost 3000, maka kita di asumsinya adalah mengakses slash-nya gitu atau home directory-nya gitu kira-kira ya. Nah, lalu untuk parameter keduanya itu dia berupa callback function gitu. Jadi dia adalah parameter kedua dari fungsi get dari Express ini, dia berupa callback function. Nah, sebelumnya sudah pernah kita coba pada saat kita memanfaatkan HTTP ya, pada saat kita belajar di dasar modul HTTP di Node. Nah, di sini juga sama, dia menerima untuk parameter keduanya dia berupa callback function, di mana si callback function ini dia butuh 2 parameter, request dan respon. Untuk request, rest untuk respon. Nah, dia kita akan buat menggunakan arrow function ya, arrow function. Jadi si callback function dia nanti akan dipanggil pada saat ada request terkait endpoint ini. Jadi apa yang endpointnya yang di request oleh user, nanti pada saat ditemukan endpoint tersebut maka dia akan memanggil fungsi yang ada di sini. Nah, di sini kita akan memberikan respon sederhana saja ya. Pada saat endpoint ini dipanggil, kita akan menambahkan respon .send gitu ya. Kita akan mengirimkan saja nanti sebuah string gitu ke browser gitu ya. Misalkan welcome Node API gitu misalkan ya. Welcome Node API. Oke. Nah, seperti ini. Itu adalah satu contoh endpoint yang kita buat menggunakan metode get. Ya, jadi setelah fungsi get kita buat, nah di sini nanti server dia akan menunggu dulu request dari user ya, request dari user yang memanggil alamat endpoint ini gitu kan. Nah, di sini kita akan buat proses si server memberikan memberitahukan gitu kan bahwa saya sedang menunggu nih, gitu, menunggu request gitu kan. Nah, di sini kita akan memanfaatkan fungsi listen gitu. Nah, listen ini akan memiliki dua buah parameter ya. Yang pertama adalah portnya. Dia akan menunggu port yang kita buat ya. Di sini adalah portnya tadi 3000. Lalu untuk parameter keduanya dia adalah sebuah callback function gitu. Di sini callback functionnya hanya untuk menampilkan saja nanti di konsol gitu. Kita akan menampilkan di konsol .log bahwa server ini menunggu gitu. Berarti kita gunakan template literal server listening on port. Misalkan ini ya, kita akan mengambil portnya ya, string on port 3000, kira-kira seperti itu. Nah, oke, kalau sudah ya udah nih, kita akan coba untuk aplikasi ini berjalan. Kita simpan dulu, kita menuju ke command prompt. Nah, di sini kita akan panggil aplikasi yang kita buat, node app.js. Oke, nah di sini terlihat server listening on port 3000 gitu ya, 3000. Nah, berarti di sini tinggal kita sebagai user itu nanti pada saat ada user yang mengakses melalui browser, dia nanti akan memberikan output ini pada saat misalkan mengakses rootnya ya. Pada saat mengakses root berarti dia akan menghasilkan welcome
Node API. Ya kan, itu kita coba di browser. Kita coba di browser sekarang. Oke, di sini kita ketikkan localhost, lalu /2 portnya 3000, enter. Nah, di sini akan memberikan respon berupa string welcome node API, pada root localhost 3000 gitu kan ya. Oke, karena kita memang baru membuat satu buah endpoint di sini. Oke, kira-kira seperti itu ya. Ini untuk bagaimana si Express server ini bekerja gitu pada saat kita membangun nanti API ini. Kita nanti akan coba untuk metode-metode yang lain ya, put, post, dan delete. Ini adalah contoh dulu. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, baik. Kita akan coba lagi sekarang membuat satu contoh sampel endpoint lagi ya. Nah, kita lihat tadi di dokumentasi kita. Nah, misalkan saya ingin menambahkan satu buah endpoint nih, API/customer, di mana nanti ceritanya ini pada saat diakses itu dia akan menampilkan data customer gitu kan ya. Nah, kita akan coba buat endpoint ini. Di sini kita kembali lagi ke sini, terus oke, berarti sama, kita akan memanfaatkan fungsi atau metode get ya. Metode get. Nah, di sini endpointnya tadi kan yang kita tentukan adalah /API/customer. Nah, di sini artinya nanti pada saat ada request endpoint ini nanti API-nya akan memberikan respon apa gitu kan ya. Nah, di sini sama nih, kita akan buat callback function request respon, sebuah arrow function yang akan dipanggil pada saat endpoint ini dipanggil oleh user. Oke, nah ini ceritanya responnya itu berupa ini saja ya. Kita akan berupa sebuah data sederhana gitu, misalkan respon.send. Kita akan tampilkan sebuah array itu saja ya, array 1, 2, 3 misalkan. Oke, jadi di sini kita sudah memiliki sebuah endpoint baru. Yang pertama tadi adalah root. Nah, sekarang di sini ada API/customer. Oke, kalau sudah kita coba ya, kita simpan, terus kita menuju ke command prompt lagi. Nah, apabila ada perubahan pada program yang kita buat, nah di sini harus kita close dulu gitu. Jadi kita harus close dulu si servernya, terus kita jalankan lagi. Gitu, kita panggil lagi. Nah, dia akan mendengarkan lagi pada port 3000, terus kita menuju lagi ke browser. Nah, di sini tadi masih sama ya. Pada saat kita akses dia masih bisa nih menghasilkan welcome node API. Lalu pada saat kita akses endpoint yang baru /API/customer, maka nanti dia akan menampilkan di sini berupa data JSON gitu. Outputnya dia berupa JSON ya. Pastikan, karena kan yang seperti yang sudah kita pahami sebelumnya bahwa respon dari API itu adalah JSON gitu. JSON nanti baru pada saat ingin diolah ya kita harus ubah si objek ini, data JSON ini menjadi array atau kita olah menjadi bentuk yang lain. Kira-kira seperti itu ya. Jadi dia responnya berupa sebuah objek JSON gitu. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan coba menginstal satu lagi nih. Jadi ininya seperti ini kan. Tadi kan pada saat kita melakukan perubahan-perubahan itu kan kita harus close. Nanti kan cukup merepotkan gitu ya. Di sini nanti setiap kita ada perubahan di program yang kita buat, kita harus close server dulu, baru kita jalankan lagi, close server, jalankan lagi. Nah, kita akan menginstal salah satu package dari npm yang namanya nodemon. Kita close dulu di sini. Nah, kita akan install namanya npm i-nodemon. Nah, nodemon ini dia tujuannya ini fungsinya itu nanti pada saat kita jalankan menggunakan nodemon itu nanti aplikasi yang kita buat itu akan update otomatis pada saat kita proses development gitu kan, ada perubahan dari programnya itu kita nggak perlu lagi melakukan refresh atau close server terus dijalankan lagi gitu ya. Oke, kita coba dulu ya. npm i-nodemon, kita install. Oke.
proses instalasi sudah selesai. Kalau misalkan kita cek kembali lagi ke directory kita, terus kita cek di package.json, di sini dipastikan ada nodemon gitu ya. Nah, bagaimana penggunaannya? Penggunaan dari nodemon ini adalah yang sebelumnya kita jalankan aplikasi kita menggunakan node app.js. Nah, sekarang kita ganti nih. Di sininya kita tambahkan nodemon. Gitu. Jadi kita jalankannya melalui nodemon app.js. Enter. Oke. Nah, di sini dia akan melihat gitu, intinya melihat pada saat kita nanti terjadi perubahan pada program kita, nanti di sini akan langsung refresh gitu. Kita coba misalkan di sini saya akan ubah beberapa script, misalkan di sini saya tambahkan welcome node API, terus titik-titik, terus kita simpan dokumennya. Nah, kan terjadi perubahan ya. Nah, kita cek di nodemon-nya. Nah, di sini akan terjadi restarting. Do itu change ya, karena dia terjadi perubahan maka dia melakukan restart dari servernya gitu ya, dan ini lebih simple, kita tidak perlu keluar masuk servernya gitu ya. Jadi silahkan diinstal nodemon-nya, lalu nanti kita pada saat menjalankan menggunakan nodemon app.js. Oke, kira-kira itu untuk tambahan pada sesi ini.